salah satu penyebabnya imposter syndrome karena sosial media. Kenalin, saya Tian. Kali ini saya bakal ngobrol banyak dengan seseorang yang di luar sana banyak banget yang sudah bisa menemukan dirinya sendiri. Bapak Rahmat. Halo, selamat pagi. Ini apa ya? Bapak itu kan punya apa ya? Kayak kelas, kayak semacam wadah gitu ya, Pak ya? Ya. Berkembang bersama. Kenapa sih Pak dipakai nama berkembang bersama? Oke, perjalanan saya membentuk berkembang bersama itu sebenarnya saya dapatkan ketika saya bingung kenapa saya diciptakan di kehidupan ini, kenapa saya ada di sini. Nah, di tengah rasa kehilangan arah tersebut, saya belajar begitu banyak modalitas seperti neurolinguistic programming, law of attraction dan sebagainya. Namun kebanyakan dari modalitas yang saya pelajari membuat saya itu makin jauh dengan diri saya sendiri. Saya percaya dengan guru saya percaya dengan orang yang saya anggap lebih pintar dibandingkan saya. Akhirnya bukan makin percaya diri, tapi makin menutup diri saya. Oleh karena itu, ternyata ketika saya ngobrol, banyak yang mengalami hal yang sama, percaya kepada yang di luar, tapi membenci dirinya sendiri. Nah, akhirnya saya buatlah sebuah wadah bernama Berkembang Bersama, yang intinya dari beberapa topik yang kami berikan kelas-kelasnya, seperti joy of speaking, lebih percaya diri dalam public speaking, law of attraction, dan sebagainya, itu kalau dikerucutkan, isinya adalah tolong percaya diri Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Seperti itu. Ya. Jadi lebih ke berkembang bersama itu ngembangin diri sendiri dulu. Iya, gitu ya. Benar sekali, benar. Mempercayai diri sendiri dulu sebelum kita mempercayai yang di luar sana, entah itu guru atau siapa ya. Oke, Pak. Oke, Pak ya. Bicara soal perjalanan nih, Pak ya. Apa sih yang bikin Bapak yang membuat berkembang bersama ini selain yang tadi sudah dijelaskan? Jadi dulu saya ketika berbisnis terjadi sebuah kondisi di mana partner bisnis saya tidak komit dengan perjanjian bisnis tersebut, yang menyebabkan bisnis itu bangkrut, yang saya berfungsi dari menyalahkan partner bisnis saya. Kondisi ini malah membuat saya semakin terpuruk, sampai saya mendapatkan sebuah kesadaran, tunggu dulu, aku kan yang memilih bekerja sama-sama dia, aku yang memilih untuk memberikan modal sama dia, dan kondisi terjadi ya karena aku yang memilih. Nah, ketika saya mengambil penuh tanggung jawab tersebut, berhenti menyalahkan yang ada di luar dan berhenti menyalahkan diri sendiri, akhirnya ada sebuah kebebasan dalam diri saya yang tadinya mengunci diri di kamar. Saya bilang, enggak, ini adalah sebuah keputusan, bagaimana ini bukan sebuah kesalahan. Bagaimana jika misalnya teman-teman itu nanti menyadari bahwa begitu banyak orang yang memanfaatkan diri kita, sadari itu adalah sebuah bukti kalau kita punya potensi. Pertanyaannya, sudahkah kita sendiri memanfaatkan diri kita? Karena orang-orang di luar memanfaatkan diri kita loh. Jadi kalau ada orang yang menghabiskan waktu, uang, dan energinya untuk memanfaatkan diri kita, itu adalah sebuah bukti kalau kita punya potensi. Oleh karena itu, yuk kita manfaatkan sendiri, sehingga orang-orang yang akan memanfaatkan Anda itu akan pergi menjauh. Diganti oleh orang-orang yang seperti kita ini. Ketika ngobrol, apa yang kita bisa create bareng-bareng. Jadi obrolannya tuh, seperti itu. Jadi menarik banget ya, Pak ya. Jadi sekarang itu Pak banyak sekali ya Pak ya, fasilitator, mentor, menjelaskan kayak bikin teori gitu ya Pak ya, teori dasarannya mereka tersendiri. Justru Bapak itu malah mendorong kita itu untuk bertanya gitu, the power of question. Jadi sebenarnya itu bertanya itu tuh apa sih Pak plusnya gitu? Keren. Ini bagus banget pertanyaannya. Bertanya sama dia sendiri kan, kalau yang lain kan ada tips, trik seperti itu. Malah Bapak tanyain aja sama diri sendiri gitu. Ada sebuah penelitian dari Universitas Harvard menemukan bahwa 46,9% masa aktif manusia, kita sedang duduk di sini, kita mikirin ke masa depan. Aduh, nanti siang aku bakal makan siang apa ya? Atau tadi pagi udah dikunci belum pintu kamar gitu. Yang menyebabkan kita tidak bahagia akibat fokus kita ke masa depan yang isinya ketakutan dan masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan. Nah, pertanyaan itu yang sejatinya pertanyaan ya, bukan hanya pertanyaan yang
sifatnya pernyataan. Pernyataan tuh begini, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Itu kayaknya pertanyaan, tapi sebenarnya itu adalah pernyataan yang menyebabkan dia semakin stres, dia semakin takut dalam melihat kehidupan ini. Oleh karena itu ganti dengan pertanyaan, apa sih yang benar dari kondisi yang sedang aku alami ini? Sehingga kita akan mendapatkan sebuah kesadaran. Kesadaran itu bukan jawabannya, tapi kita akan menetralkan sebuah kondisi yang kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Tapi ketika kita lihat dari sisi berbeda, ini bukan kesalahan kok. Seperti klien saya diserempet mobilnya, habis dari bengkel, kemudian dia bilang, gimana sih saya belajar kesadaran kok dapat kesialan seperti ini? Kemudian saya tanya, coba ganti pertanyaannya. Bukan kenapa, tapi apa sih yang benar dari kondisi. Nah, ketika dimasukin bengkel lagi, mekaniknya bilang, ditemukan bahwa remnya tuh hampir blong. Kalau nggak diperbaiki, akan terjadi sebuah kondisi yang fatal. Jadi, siapa sih yang bilang kalau apapun ini kita alami itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kesialan? Diri kita sendiri kan? Tapi kalau kita melihat dari kondisi yang berbeda, siapa tahu ada berkah di situ. Jadi, tergantung bagaimana kita menyikapinya mungkin ya Pak ya? Keren. Kadang kita ada sesuatu yang dianggap buruk, itu nganggapnya kok kita sial terus. Mungkin di balik itu ada kebaikan-kebaikan lain yang akan terjadi atau bisa jadi menghentikan kita ada sesuatu yang buruk mungkin ya Pak ya? Oke. Ini kayak Pak ya, Bapak kan banyak banget ya memfasilitasi orang-orang untuk menemukan jati dirinya, untuk mempertanyakan banyak hal tentang dirinya dan memberikan jalan keluar. Nah, ada kelas khususnya nggak sih Pak? Online atau offline mungkin? Bagus pertanyaannya. Jadi kami itu berkembang bersama setiap hari Minggu di Telegram mengadakan sebuah meditasi free yang niatnya adalah untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi hal-hal yang unik yang akan dihadapi di hari Senin. Jadi Minggu malam meditasi yang sebenarnya meditasi itu untuk bisa kita lebih tenang dan rileks sehingga Senin kita bisa menghadapi apapun yang mau kantor berikan kepada kita, anak-anak mau memberikan kepada kita, kita ready hari Senin. Kemudian Senin malamnya ada free masterclass, kita akan melihat pendekatan-pendekatan dari sisi spiritual ataupun penelitian yang membahas mengenai mental health. Nah, untuk hari Jumatnya ada sebuah kelas kelas internal bernama Book Club, yang mana kita akan membahas buku-buku, podcast-podcast yang menginspirasi, yang itu berbayar, yang dimana kita akan menyeleksi orang-orang yang benar-benar ingin berubah. Karena begini, banyak yang datang saya mengambil sesi fasilitasi, mengatakan dirinya ingin berubah, tapi sebenarnya dia mempunyai cara pandang bahwa permasalahan yang aku alami adalah identitas diriku. Sehingga ketika diajak berubah, masih susah karena dia masih merasakan nikmatnya mempunyai permasalahan. Nah, kalau masih di situ, itu saran saya jangan dulu bergabung sama berkembang bersama, karena berkembang bersama memang biasanya saya todong. Oke, dari kondisi ini perubahan apa yang mau kita ambil, keputusan apa yang mau kita ambil. Ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan mau ikut kelas berkembang bersama ini, jadi nggak ada kayak tips, triks gitu ya, tapi justru tanyain dulu deh sama diri sendiri gitu. Apa yang akan dirubah, seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi yang hari Minggu itu, kita kan karena menjudge si Monday itu kan I hate Monday gitu ya. Nah, ini tuh Pak untuk semua usia. Untuk semua usia. Kayak anak-anak sekolah, kan kayak mahasiswa sekarang kan pelajaran itu begitu berat ya. Mungkin bukan hanya orang tua yang mengalami stres gitu. Bisa diikuti oleh anak-anak juga. Nanti kita linknya kita kumpulkan itu di Telegram. Di Telegram ya. Nanti kita akan berikan itu free ya? Free. Jadi tanyain dulu lah kalau udah siap, memang udah siap untuk bergabung, boleh ikutan kelas free-nya dulu. Nah, ini kan yang tadi kan setiap hari Senin, Rabu sama hari Minggu. Itu memberikan sesi free secara online yang bisa diikuti sama siapa saja. Nah, dari sisi ini ya Pak ya, Bapak sebenarnya rugi nggak sih ngasih kelas free seperti itu? Bagus. Jadi gini, kalau dari sisi keberlimpahan, sebenarnya pertama, kenapa saya senang membuat sesi-sesi free seperti itu, ataupun sesi berbayar, karena ketika saya melakukannya, saya happy. Jadi ketika saya happy dalam melakukannya, keberlimpahan akan datang dari sisi mana saja. Nah, kebanyakan orang itu ingin mengontrol keberlimpahannya, tapi dia lupa bahwa yang bisa kita kontrol adalah action kita. Jadi gini,
keberlimpahan itu ada di high vibration. Sedangkan ketika orang berdoa, ketika orang beraktivitas, itu masih menunda bahagianya nanti kalau karya dia divalidasi, kalau project dia tembus dan sukses dan sebagainya. Nah, menariknya kita nggak bisa mengendalikan hasil akhir. Yang kita bisa kendalikan adalah usaha kita menuju ke sana. Nah, saat kita bersenang-senang dalam beraktivitas, mengekspresikan potensi kita, berangkat ke kantor sudah happy, sudah bersyukur, masih punya pekerjaan dan sebagainya, itu vibrasi kita berbeda. Dan kita akan menarik orang-orang keberlimpahan yang juga secara vibrasi tinggi. Misalnya bos yang sebelumnya menyebalkan. Artinya apa? Kita diminta untuk show up. Untuk terus mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau kita masih melakukan menjalani mimpi orang lain, untuk terus show up itu agak susah, akan stres, akan memaksa diri kita. Bukan artinya Anda harus keluar dari pekerjaan Anda sekarang, enggak, tapi lebih kepada ketika berangkat ke kantor dan mengerjakan tugas dari kantor, apakah Anda sudah melakukannya sesuai dengan kesenangan Anda, misalnya sambil ngerjain dengerin podcast. Jadi apapun yang Anda sedang lakukan sekarang, pastikan Anda melakukannya versi Anda. Itu akan lebih konsisten, tidak lagi memberikan tekanan yang luar biasa ke diri Anda sendiri, seperti itu. Jadi perbaiki dulu pandangan diri mungkin ya Pak ya, memperbaiki dulu pandangan diri. Dan biasanya gini Pak, kayak untuk menggali potensi ini, apakah pernah nggak Pak ada orang yang emang harus dibimbing secara pribadi, secara detail untuk menggali potensinya, untuk menemukan jati dirinya dia sendiri? Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi kebanyakan orang sebenarnya ketika datang saya mengambil sesi, itu sebenarnya sudah tahu apa yang perlu diambil keputusan. Namun karena dia mendapat penghakiman kiri kanan di lingkungannya, nggak bisa begitu, susah loh berkarya dan sebagainya. Akhirnya karena dia merasa lebih percaya dibandingkan dirinya sendiri, dia nggak berkarya sama sekali. Sampai dia menyadari, nggak bisa begini nih. Dan akhirnya dia menghubungi saya. Dan sebenarnya ketika orang mengambil sesi itu sebenarnya saya hanya duduk bersama dia tanpa penghakiman, memberikan pertanyaan seperti, dari keputusan, dari kesadaran yang kamu dapatkan, mau ngambil keputusan seperti apa? Di situ fungsi saya. Jadi kenapa orang-orang senang datang kepada orang-orang yang bersadaran? Karena nggak penuh penghakiman. Kita kayak mengizinkan dia, kalau kamu ngambil keputusan seperti ini loh realitanya. Kalau kamu mau ngambil keputusan yang B, ini realitanya. Mau seperti apa? Silahkan, keputusan di tangan kamu. Nah, itu masih jarang orang-orang seperti itu. Biasanya ketika datang, dikasih tahu. Dijudge. Akhirnya dia bilang, kok aku makin nggak pede ya. Udah down duluan ya. Jadi kayak kayak kita curhat nih ya. Kita curhat tentang kesedihan A misalkan. Kita malah disalahin kan, kebanyakannya seperti itu. Kamu sih seperti ini, kamu sih seperti ini gitu. Padahal kalau bergabung bersama kelasnya Bapak ini, nggak akan ada lah penghakiman menyalahkan diri sendiri. Tapi tanyakanlah sama diri sendiri apa yang terbaik. Jadi mau pilih jalan yang A, jalan yang B, tetap ya Pak ya, decision maker-nya orang tersebut. Nah, ini nih Pak, ini lagi rame nih bahas impostor juga ya. Bapak bisa Pak dibahas dulu sedikit tentang impostor syndrome gitu tuh? Impostor syndrome adalah ini definisi saya. Ini yang saya alami. Impostor syndrome adalah sebuah kondisi di mana saya tidak percaya akan potensi dalam diri saya, sehingga kenikmatan yang semesta berikan kepada saya selalu saya tolak. Kok hidupku mudah ya? Pasti ada yang salah nih. Artinya aku harus melakukan sesuatu untuk membuktikan kepada orang lain kalau aku layak menerima kenikmatan ini. Dan ini tidak hanya dialami oleh golongan-golongan tertentu ya, dari ibu rumah tangga sampai pun eksekutif itu mempunyai kondisi yang sama, imposter syndrome. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghandle itu? Cara paling mudah adalah tolong akui kehebatan Anda. Tolong sadari bahwa Anda punya potensi. Jadi klien saya minta untuk bikin namanya buku sombong. Jadi ada buku sombong ya. Dicatat pencapaian dia, perubahan dia dulu yang sekarang. Sehingga ketika dia mengalami sebuah kondisi imposter syndrome, merasa tidak layak, ketika dibuka bukunya, enggak kok, aku punya potensi kok selama ini, aku beda kok dengan orang dan sebagainya. Sehingga itu bagus pertanyaan. Imposter syndrome memang salah satu penyebabnya imposter syndrome karena sosial media. Karena mereka, saya tidak bilang jangan main sosial media, tapi hati-hati. Kita sedang dijamu oleh begitu banyak postingan-postingan yang kesannya itu mereka, tapi belum tentu itu adalah mereka.
yang menunjukkan betapa suksesnya mereka, dan akhirnya kita berfungsi dari, aduh, dia udah lebih sukses dan keren dibandingkan diriku, dan akhirnya kita bergerak dari mengidolai dan kagum kepada orang lain. Nah, imposter syndrome itu akan semakin membesar saat kita kagumnya kepada orang lain dan tidak kagum ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya kelebihan malah masa sih gitu ya? Yes. Dan itu yang saya rasakan ya Pak ya, kayak saya punya anak remaja yang sedang ini ya, dia kadang suka gini, saya bisa, masa sih saya bisa gitu. Kadang dia suka kayak mengucilkan diri sendiri, padahal dia bisa sebenarnya. Apa yang sudah dilakukan untuk mengingatkan dia akan kehebatan dia? Ya kamu tanya diri sendiri, bener nggak kamu tuh merasa diri kamu tuh bisa gitu. Kayak dia diamanatin misalkan menjadi ketua kelas. Aku bisa nggak ya? Tanya lagi, kamu hebat kok, kamu bisa ngelakuin itu semua. Sama tolong ingatkan dia pertanyaan ini. Kalau menjadi ketua kelas itu mudah, apa yang akan aku lakukan? Karena dia sedang membayangkan menjadi ketua kelas itu susah. Tekanannya banyak. Coba diganti pertanyaannya. Coba kamu tanya ke dalam dirimu. Kalau menjadi ketua kelas itu mudah dan menyenangkan, apa nih keputusannya apa yang aku ambil? Gitu. Jadi sebenarnya hidup itu mudah ya Pak ya. Tapi pikiran kita yang kadang bikin susah gitu. Karena tugas otak adalah membuat segalanya atau mencurigai segalanya. Yang itu adalah bagaimana nenek moyang kita dulu bertahan hidup dari serangan binatang buas dan tanaman beracun, selalu curiga. Namun sayangnya tanaman beracun dan binatang buas sudah hilang, diganti dengan kemungkinan yang selalu kita lihat, enggak deh, susah nih, nggak mungkin lah. Mungkin orang lain bisa tapi aku kayaknya nggak bisa, dan sebagainya. Jadi perbaikilah mindsetnya dulu ya. Nah kayak sekarang itu mental health ini lagi banyak banget ya. Dari mulai NPD dan narsistik kayak gitulah, pokoknya banyak penyakit-penyakit mental. Ada nggak sih Pak cara cepat gitu untuk keluar dari sebuah depresi atau kesehatan mental seperti ini? Ya, seorang psikolog bernama Profesor Gabor Mate pernah mengatakan bahwa trauma itu hanya akan bisa diselesaikan saat kita menjadi otentik, menjadi diri kita yang seutuhnya, saat kita mengenal diri kita sendiri. Nah, ini juga bisa diaplikasikan kepada penyakit. Saya nggak suka mengatakan itu sebagai sebuah penyakit sih. Mereka itu adalah sebuah fenomena yang akibat dari kita menjadi orang lain. Kita tertarik kepada orang lain. Nah, ketika kita tertarik ke diri sendiri, mengasihi diri sendiri, dan hati-hati dengan self blame. Pintarnya kita menyalahkan diri kita. Misalnya kita ngaca, kita kan tahu banget titik mana di tubuh kita yang bisa kita hakimi. Nah, sampai kita bisa berdamai dengan kondisi tersebut, kita akan lebih mudah masuk ke kondisi yang kondisi mental health tadi, yang selalu melihat diri kita salah, nggak punya potensi dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya sama. Ketika kamu mengenal dirimu sendiri, kamu akan bisa menyelesaikan semuanya. Kamu akan bisa melihat kehidupan ini dari sisi yang berbeda. Gitu. Jadi harus mengenali diri sendiri ya Pak. Nah ini bahasan ini boleh nggak sih? Ntar nggak apa kan ini langsung? Nggak apa ya. Maksudnya nanti diedit kan? Nggak kayak masalah. Nanti kan ada yang potong kan? Enggak. Ini aku mau nanya ini boleh nggak? Boleh nggak aku nanya dari sisi agama? Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya? Karena Pak banyak kayak masalah apa ya? Boleh ya? Boleh dari sisi agama di Keponi? Karena kan banyak yang nanyain tentang seperti ini tuh dari sisi agama gitu ya. Oke, kita tanya mulai ya. Ini Pak ya, masalah yang kelas berkembang bersama ini tentang pencarian jati diri, penemuan potensi diri. Dari sisi agama, ini bisa diikuti oleh semua agama Pak? Oh ya. Boleh? Ya. Jadi aman ya untuk diikuti semua agama gitu ya? Aman. Ya, bisa diikuti oleh semua agama. Jadi apapun agamanya, keyakinannya, jika ingin menggali potensi diri, ingin lebih menemukan jati diri, bisa bergabung dengan kelas berkembang bersama. Nah Pak, ada nggak Pak kelas offline yang terdekat nih, event-event terdekat yang akan ada? Kita akan mengadakan sebuah retreat di Bali nanti di Ubud, tanggal 23 sampai tanggal 25, yang diadakan di Agustus 23-25 di Ubud Bali. Oh, di Bali ya. Oke, terima kasih buat teman-teman juga mungkin yang mau ikutin, misalkan penonton yang baru mau ikutan retreatnya bisa Pak? Oh, silakan. Langsung nanti hubunginnya di
Instagram mungkin ya. Di Instagram ya. Di sini. Oke, ya, sebenarnya masih banyak banget ya obrolannya, cuma waktunya terbatas. Saya minta Pak ke Bapak untuk memberikan pesan atau kayak statement untuk menjadi diri sendiri ke subscriber Keponi. Oke, cara paling mudah untuk mengubah kondisi kehidupan ini adalah mempertanyakan semua dan hanya percaya ke diri sendiri. Karena kita lagi dibombardir dengan begitu banyak informasi, cari jalan. Nggak harus bergerak bersama ya, tapi apapun modalitas yang membuat Anda nyaman, yang membuat Anda semakin percaya dengan diri Anda sendiri dan mempertanyakan semua, itu bisa jadi akan menjadi jembatan Anda untuk terus kreatif, produktif, dan tentunya semakin menikmati kehidupan ini. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Buat subscriber Keponi, jangan lupa nih, kalau mau bergabung bersama di Telegram, bisa langsung ya, nanti ada di bawah sini. Oke, terima kasih. Bye-bye.